bersama aku, Rosalia Ardita. Di video sebelumnya, aku membahas tentang ide-ide bisnis apa saja yang bisa kalian coba di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, di video kali ini, aku akan membahas tentang studi kelayakan bisnis, di mana dalam memulai suatu bisnis, tidak hanya mengandalkan pengalaman dan intuisi saja, tetapi studi kelayakan bisnis diperlukan agar bisnis yang akan kita jalankan dapat terus berjalan dan menghasilkan keuntungan. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang bisa kita peroleh. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk menilai apakah suatu bisnis memiliki peluang untuk terus berlanjut atau akan berhenti pada waktu tertentu. Manfaat yang dapat diambil dari studi kelayakan bisnis ini adalah mencegah atau mengurangi resiko kerugian, mempermudah dalam pelaksanaan, mempermudah dalam pengendalian, mempermudah dalam pengawasan. Nah, dalam penelitian studi kelayakan bisnis ini sendiri, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk menilai apakah suatu bisnis layak atau tidak. Aspek-aspek tersebut diantara lain yaitu aspek keuangan, aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek hukum, aspek ekonomi, sosial, dan aspek dampak lingkungan. Untuk lebih jelasnya lagi, aku akan memberikan sebuah contoh. Kemarin aku melakukan observasi di tempat usaha milik teman aku, namanya Erlangga. Kita kenal itu di pertengahan 2017. Nah, sekarang dia ini membuka bisnis angkringan kecil-kecilan yang diberi nama Nasi Bakar Ibu Endang. Sesuai dengan namanya, produk utama yang dijual yaitu nasi bakar. Ada berbagai varian, mulai dari cumi, ayam, dan jamur. Selain itu ada juga bakso dan sosis bakar, mie goreng dan mie rebus. Kemudian ada abon, ada telur asin, dan berbagai minuman mulai dari kopi hingga minuman berperasa. Untuk lokasinya sendiri, Erlangga ini membuka usaha di seberang SD Negeri 2 Boja Kendal. Boja sendiri merupakan tempat tinggal daerah aku. Dia merupakan kecamatan yang berada atau terletak di 27 km dari ibu kota Kabupaten Kendal dan 28 km dari pusat kota Semarang. Kemudian Erlangga ini untuk lebih tepatnya dia berada di jalan penghubung dari arah Kecamatan Boja menuju ke ibu kota Kabupaten Kendal. Masuk ke aspek keuangan, modal awal yang dikeluarkan oleh Erlangga ini pure dari Erlangga, tidak ada campuran dari pinjam ke pihak lain, itu sebesar 1,5 juta atau 1,500.000. Itu digunakan untuk sewa tempat, membeli bahan pokok, membeli bahan pendamping, dan peralatan yang menunjang operasional bisnis dia. Untuk saat ini, Erlangga tidak perlu mengeluarkan uang untuk menggaji pegawai karena untuk memasaknya itu dieksekusi atau dimasak sendiri oleh Erlangga dan ibunya. Kemudian untuk penjualannya di lapangan, selain Erlangga, dia juga dibantu oleh ayah dan adiknya. Masuk ke aspek teknis, sebelum Erlangga membuka bisnis ini, kenapa dia memilih nasi bakar sebagai produk utama? Sebelum itu dia sudah melakukan survei pasar di sekitar Kecamatan Boja untuk melihat, menilai, dan mencari peluang kira-kira bisnis atau produk apa yang jarang atau belum dipasarkan di sekitar Kecamatan Boja. Kemudian memilih bisnis nasi bakar ini juga berangkat dari hobi Erlangga dan ibunya sendiri yang suka memasak. Jadi itu dijadikan peluang, dikembangkan, hobi tersebut dikembangkan dan dijadikan peluang untuk sebuah bisnis. Seperti itu. Untuk pemilihan lokasi sendiri, kenapa memilih lokasi tersebut sebagai tempat untuk membuka usaha Erlangga ini? Meskipun notabene tidak seramai jalan utama Kecamatan Boja sendiri, karena dari hasil observasi Erlangga, setelah dilihat bahwa di jalan utama Pasar Boja atau di jalan utama Kecamatan Boja itu sudah banyak orang yang berjualan di sana di pinggir jalannya, sehingga ini sedikit menyusahkan atau menyulitkan untuk mendapatkan pelanggan. Seperti itu. Untuk lokasinya sendiri juga dekat dengan pasar, juga mudah dikunjungi karena berada di pinggir jalan. Seperti itu. Untuk sewa tempatnya juga terbilang sangat murah. Untuk keuntungannya sendiri,
Selain dia bisa balik modal, dia juga bisa menyisihkan sedikit keuntungannya untuk investasi yang lain. Masuk ke aspek pasar dan pemasaran. Untuk aspek pasarnya sendiri, produk ini dibuat agar bisa dinikmati oleh semua kalangan. Jadi tidak ada batasan seperti untuk menengah ke atas atau menengah ke bawah. Jadi semua kalangan bisa menikmati produk ini. Kemudian untuk aspek pemasarannya sendiri, awalnya Erangga ini dia memberikan testimoni kepada teman dan tetangganya. Kemudian dari teman dan tetangganya itu disebarluaskan ke orang lain. Jadi istilahnya seperti dari mulut ke mulut. Selain itu, media sosial juga berperan atau ikut ambil alih dalam pemasaran produknya. Erlangga sendiri sering mengupload gambar produk dia itu ke story WhatsApp seperti itu. Erlangga juga membuka jasa delivery order. Jadi untuk para pelanggan yang kira-kira rumahnya jauh atau dekat tapi mager gitu untuk membeli makanan itu, Erlangga menyediakan jasa tersebut untuk mempermudah pelanggan dalam menikmati produknya. Selain itu, untuk strategi pemasarannya sendiri, Erlangga lebih memilih untuk meningkatkan kualitas produk masakannya dan kualitas pelayanannya, karena dia yakin bahwa kualitas dan pelayanan yang baik akan menarik pelanggan untuk datang ke tempat dia. Bahkan untuk pelanggan yang sudah datang akan menjadi pelanggan tetap, seperti itu. Nah, itu dia hasil observasi aku di tempat usaha milik teman aku. Gini ya teman-teman, perlu diingat bahwa untuk memulai suatu bisnis, kita tidak hanya mengandalkan modal uang, tempat, maupun pengalaman saja agar bisnis kita terus berjalan. Ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan dalam memulai suatu bisnis. Selain itu, studi kelayakan bisnis ini berada di tahap akhir sebelum proposal selesai. Jadi bukan tahap awal ya. Tahap dasar dari memulai suatu bisnis yaitu analisis needs assessment atau berbagai aspek yang akan memberikan arah kepada berkembangnya ide bisnis. Terus untuk kesuksesan bisnisnya sendiri itu tergantung dari eksekusinya, mulai dari strategi pemasaran hingga awalan pembauran elemen pemasarannya. Nah, sekian dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Untuk info lebih lanjut, aku taruh di description box. Oke, sampai jumpa di next video. Dadah!